welcome back to Kelas Production dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Amelia Santi dalam program yang berbeda. Kali ini kita ada di program Internship Experience. Kita masih akan secara eksklusif bertatap muka dengan teman-teman internship kita dari Malaysia, dari Uniza. Kalau di series kemarin sudah ya cewek-cewek, dan kali ini spesialnya adalah cowok-cowok, dan dua cowok langsung hadir di studio kita kali ini. Kita akan ngobrol hal yang mungkin lebih agak berat ya. Kalau kemarin kita udah ngomong banyak tentang culture, dan kali ini kita ngomong lebih berat, tapi tetap nanti kita buat fun lah untuk semuanya. Dan ada di hadapan kita ada Afan dan Hardy gitu. Afan dan Hardy, terima kasih sudah datang ke studio Pretty Class Production siang ini. Dan setelah kalian kuliner ya kan, kami harapkan kalian lebih semangat lagi lagi. Tadi makan apa aja nih? Iya benar. Saya dengar kalian telah menjadi gubeng kuliner club gitu. Iya benar. Kami anak kosan. Anak kosan, oke. Yang kosnya di mana sih? Kami kosan di Gubeng Kertajaya. Gubeng Kertajaya? Iya. Deket dong. Dekat aja di Maana. Oh gitu. Terus makanan favorit apa jadi anak-anak kosan kan enak, paling bebas ya kalau kita kapanpun mau keluar kos, mau jajan apapun gitu. Iya. Apa nih yang udah paling jadi favorit, yang paling sering dibeli nih? Favorite mie goreng. Mie goreng. Iya. Mie goreng yang pakai gerobak tuh kan? Iya. Yang lewat-lewat malam-malam tuh. Itu paling enak sekali. Oh, itu dan cocok. boleh didapati dengan harga 13.000. Iya bener banget. Itu sangat terbaik untuk anak kosan seperti saya. Kalau kalian, kalau cewek-cewek teman kalian tuh ya dari Indonesia makannya sikit-sikit tapi sering gitu. Iya, Tapi iya. kalau kalian gimana dengan porsi mie goreng 13.000 kan banyak kalau di sini. Benar. Dimakan berdua atau satu juga habis? Satu Seorang. 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 Iya. Wow, gitu. Sesuai dengan orang Surabaya makannya banyak. Iya benar. Makannya banyak seperti itu. Oke. Sekarang kita ngobrol lagi jauh nih, ingin lebih tahu banyak tentang sharing di Malaysia. Saya pun belum pernah kan datang ke negara kalian gitu. Jadi mumpung kita ketemu di sini, kita bisa sharing gitu kan. Ya. Kita ngomong selama kalian di sini, adakah masalah yang bagi kalian yang bikin gak nyaman aja gitu bagi kalian selama kalian internship di sini, dari lingkungan selama kalian hidup di lingkungan kos-kosan ya gitu, dengan masyarakatnya, or ketika kalian melihat infrastrukturnya di sini, atau kalian ketika masuk kampus UNER gitu, ada nggak yang menurut kalian it's a problem gitu menurut kalian? Bagi saya enggak, karena semua yang ada di Indonesia hampir sama dengan apa yang ada di Malaysia. Okay. Jadi saya rasa perubahan itu enggak ada banyak. Jadi enggak ada yang tidak enak. Semuanya cocok Dengan Ya. Suhu sama. Terus dengan Ya. dengan orang-orangnya macam Ya, untuk orang-orangnya. tata krama macam-macam. Tapi kalau bahasa gimana? Bahasanya di situ ada masalahnya. Selalu jumpa orang Indonesia. Orang Indonesia sering berkata bingung jika kami bercakap Malaysia. Walaupun kami cuba bercakap Indonesia, mereka masih cakap bingung. Dan saya enggak tahu mengapa mereka begitu. Kanak-kanak di Indonesia melihat Upin Ipin. Saya macam mengapa orang dewasanya enggak faham. Contoh itu hari ada cerita lawak bagi saya. Cerita lucu di mana saya cakap mau cuci tangan, basuh tangan, dan ada orang itu cakap apa itu basuh tangan. Saya cakap sinonim untuk basuh cuci. Jadi mereka macam cuci di sini cuci tangan, basuh muka. Jadi saya macam mengapa enggak boleh apply basuh muka kepada apply basuh tangan? Mengapa itu enggak faham? Saya rasa janggal, pelik. Iya. Gitu. Kalau Hardy ada ini enggak kesulitan selama di sinilah, selama internship di sinilah dengan lingkungan khususnya ya? Kesulitan bagi saya adalah makanan sebenarnya. Kenapa? Karena begini, makanan di sini itu kan seperti enggak sedap. Ya. Dia sedap, tapi biasanya di Malaysia mereka ada mamak, tempat lepak.
di sana ada kari, Eh, ada roti canai. Oh, Di sini iya. nggak ada. Oh. Di sini makanannya berat pagi-paginya. Iya. Seperti bakso, mie, Iya. dan nasi. Betul. Memang sebenarnya dia cocok aja sama saya. Cuma kadang-kadang sudah rasa bosan sama makanan Iya. ini, mau makan ini. Hmm. Pilihan di sini semuanya sama aja. So Berat berbeda semua. Ya berat-berat semua. Itu yang menjadi kesulitan, Hmm. agak sulit bagi saya. Iya, kalau kami di sini di Indonesia di Surabaya ya, paling kita memang tidak bisa lepas dari makan nasi pagi, siang, sore, malam. Iya. Nasi. Ya benar. Tapi yang menariknya, kalau di Malaysia itu, di negeri seperti Kelantan dan Terengganu, makanan pagi mereka adalah nasi. So sebenarnya nggak ada beda sama sekali dengan sana. Cuma saya ini lahir di bandar, Oh, so saya gitu. sudah biasa makan roti. Oh iya, kayak karena makan habitnya kari. seperti itu. Iya benar. Iya. Tapi kita cobalah menjadi, mungkin pulang-pulang nanti ke Terengganu, pulang ke Malaysia jadi pada gemuk semua. Tapi sebenarnya secara jujurnya makan ini semuanya enak banget, Iya. seru sekali. Saya teringat dengan dosen saya di Depkom, kata Udin Markudin. Sedap sekali. Sedap sekali. Oh iya, Udin Markudin ya, sedap sekali. Iya. Sedap sekali deh, cocok. Di sini sudah makan apa aja Kak? Selain nasi goreng. Rasanya hampir semua makanan Indonesia sudah dimakan. Iya, kalau di Google ini kan ada mie ayam, Iya. bakso, nasi goreng, ada rujak cingur, ada nasi pecel. Iya. Itu terus ya. Saya suka pentol dengan gorengan itu. Oh, pentol Ya, dengan gorengan tanpa jadi, kuah? Kuah sos warna merah. Oh, dengan sausnya saja. Iya. Dan Iya. bagi saya itu snack yang mudah dan enak. Iya. Ya. Di sana ada tak macam tuh? Enggak ada. Iya, di bawah ada frozen food. Frozen pentol. Kalau saya suka di sini adalah seperti sate, bebek, penyetan, Ah, geprek, sedap. kremas. Berarti pencinta pedas ya? Iya. Chili. Benar. Hmm. Pasti satu Chili. Sam apa namanya itu? Siomay. Siomay. Nah itu. Siomay. Oh, Siomay. siomay jangan-jangan yang dicoba ya siomay yang di sini nih. Iya, Yang di di situ. Enak di pojok sekali. ini. Iya. Banyak sekali kuliner di Indonesia seperti itu. Kadang Iya. kalau kita nggak makan nasi, kita bilang itu masih jajan gitu. Iya, Belum iya, kenyang, jajan. jadi gitu Benar. orang kita memang di sini suka makan gitu. Iya benar. Makanya Benar. kuliner itu menjadi bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Iya benar. Oke, habis kita ngomong pengalaman experience kalian soal kulineri nih, kita ngomong, aku pengen melangkah jauh ke negara kalian deh. Oke. Oke, kita ngomong permasalahan di negara kita ya, di negara kita masing-masing. Saya pengen tahu apakah kita ada masalah itu, problem secara nasional itu, secara sosialnya itu masih similar, kita masih ada kesamaan atau memang ada perbedaan yang mencolok gitu. Kalau di Malaysia sendiri, menurut kalian itu ada permasalahan apa sih yang menjadi notice lah gitu? Oke. Bagi saya karena ini kita di CSWS Yeah. tentang welfare. Bagi saya masalah di Malaysia, saya nggak suka ia punya nggak banyak infrastruktur untuk jadi friendly kepada orang yang berjalan kaki. Nggak friendly. Sering sekali jalan dibina hanya untuk kereta. Jadi itu interaksi antara anak-anak jadi sukar. Mereka keluar rumah ada jalan raya di hadapan. Jadi nggak boleh bermain dengan jiran. Ya, di sini saya nampak saya duduk di kos. Jadi saya rasa ia lebih nyaman, lebih enak saya rasa daripada architecture atau design city planning di Malaysia. Jadi itu saya rasa antara masalah yang paling banyak saya nampak. Tapi orang lain tak perasan itu masalah itu. Bagi saya lebih sihat jika mereka ambil public transportation. Tapi public transportation Yes. enggak bagus di sana. Itu kereta api enggak bagus di sana. Ya. Di sana lebih banyak transportasi pribadi atau transportasi umum? Ya, pribadi, terlalu banyak pribadi.
Jadi saya nggak suka. Di sini saya rasa banyak juga. Di sini banyak juga yang lebih suka pakai motor daripada naik bis kota. Iya. Macam tuh. Tetapi saya rasa railway system di sini lebih mudah. Jadi jika fikir mau ke provinsi lain, di sana selalunya boleh fikir macam mana mau naik mobil sendiri. Di sini selalunya jika kami fikir ke mana mau pergi, kami rasa buka apps kereta api saja. Jadi saya rasa itulah masalah city di Malaysia, terlalu mobil centric. Sudah pernah kan dicoba kereta api di Indonesia kan kalian dekat dengan stasiun Gubeng itu. Coba traveling kemana? Coba pesan sekali-sekali kan kalian internship sampai hari Kamis ya, sampai Thursday ya. Jadi nanti Friday, Saturday, Sunday-nya bisa traveling kemana gitu. Coba hafalkan rutenya, tapi pakai guide biar bisa balik ke sini. Jadi kalau menurut Afan di sini khususnya di sekitar daerah kosannya kalian itu child friendly juga ya. Untuk child itu sangat friendly sekali, untuk pedestrian juga friendly sekali, untuk life daily life itu sehat lah, bagus ya, aman juga dari keriuhan karena kan nggak langsung berhadapan dengan transportasi begitu ya, masih masuk begitu ya. Untuk tata ruangnya, tata kotanya seperti itu. Oke. Kalau Hardi sendiri apa yang menjadi sorotan Hardi permasalahan di Malaysia? Permasalahan di Malaysia itu sebenarnya lambakan penduduk. Lambakan penduduk itu seperti penduduk jadi ramai. Penduduk jadi ramai di situ. Penggunaan kereta dan motor meningkat. Dan ini akan menjadikan laluan jalan itu jadi sesak. So jadi susah dan sukar untuk melintas dan sebagainya. Dan mereka di sana itu anggap kurang bertimbang rasa penduduknya. Macam tu. Hampir semua orang suka tekan minyak kereta kelas lagi traffic light itu belum lagi merah. Ataupun lampu pejalan kaki dimulakan. Lepas tu yang masalah lagi adalah sepertinya public transportation itu sebenarnya kalau di tempat saya itu sangat bagus, tapi penggunaannya kurang kerana orang lebih suka menaiki kenderaan sendiri. Ini adalah masalah yang sangat besar kerana mereka memikirkan menggunakan kenderaan sendiri itu lebih enak. Dan itu memang menyukai sebenarnya dan menyusahkan semua orang. Fleksibel pikirnya kalau secara personal fleksibel ya. Dengan kendaraan sendiri. Lepas tu kemudiannya bila saya sebut pasal lambakan penduduk, yang penduduk itu sebenarnya yang datang daripada luar kota ke kota untuk mencari rezeki, dan orang-orang itu yang sebenarnya yang membawa kerosakan di kota itu. Macam tu. Kayak gitu. Berarti mungkin karena apa nih orang yang dari luar kota datang ke kota karena memang distribusi peluang kerjanya tidak merata sampai ke luar kota ya. Macam tu. Sebenarnya gini, pekerjaan di luar kota itu lebih banyak daripada di kota, tapi mereka memilih untuk pergi ke kota kerana ada pekerjaan yang membawa jalan mudah untuk mereka jadi kaya. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak elok. Itu masalah nanti paymentnya, gajinya gitu ya. Masalah salary-nya mungkin mereka kalau di kota salary-nya lebih besar gitu ya, lebih high gitu kan daripada di daerah mereka masing-masing gitu. Itu sebenarnya kalau kita sharing ya di sini di Indonesia pun case-nya sama Hardi. Ya macam tuh memang kota identik sebagai tempat rekomendasi para pekerja gitu. Iya kan? Jadi keriuhan sebenarnya kita tidak bisa membedakan mana orang kota dan mana orang desa ketika di kota gitu. Karena mereka pun dari desa akhirnya lama-lama menetap juga di sini, mencari hartanya di sini juga, tertarik dengan kehidupan di sini dengan akses yang mungkin lebih mudah ya daripada di desa gitu, di daerah. Itu kita sama, jadi kita masih sangat punya kesamaan ya di beberapa aspek untuk selera transportasinya gitu kan. Penambahan, di sini juga sampai ada penambahan kayak ruas jalan juga gitu kan. Ruas jalan untuk mengurai kemacetan lah. Di sana macet juga tak? Macet. Jadi jalan-jalan yang penuh padat sampai tak bisa gerak gitu. Macet itu jam itu berlaku
di kawasan Kuala Lumpur seperti Ampang, Kelang dan Ceras. Di situ memang macet banget. Begitu. Paling lama berapa jam? Satu Berapa jam menit? Gitu untuk bisa keluar dari wilayah macet ya. Iya. Bagi saya pernah dari Pening itu Dari pulau. Penang, Jadi di Pening ada 2 jambatan aja. Jadi di situ apabila mau pergi ke Pening, jika ia waktu orang pergi bekerja, selalunya atas jambatan aja 2 jam. Ya, Di atas jembatan. Ya, di atas jambatan aja. Itu bahaya. Kalau jembatan tanpa tuh bisa jatuh ya. Bukan, jambatan di Bridge. Iya. yang jambatannya itu highway sebenarnya. Oh, macam tuh. Nah, ini dia kita bahas masalah lah. Iya. Enggak apa-apa, ini kan kita cross culture ya. Oh, macam tuh. Jadi apa tadi kalau jembatan lu bilang? Jambatan itu adalah highway yang highway. dan Oke. mereka ada 3 lane. Tapi Oke. 3 lane itu penuh, 3 lane besar sebenarnya. Ya. Dan jika pergi aja selalunya karena di Pening itu, di Pulau Pinang itu ianya banyak industri, kawasan industri, jadi kerjanya banyak. Dan untuk pergi di sana aja selalunya 2 jam di atas bridge itu. Jadi dekat di situ majik banget. Ya, di situ dapat nampak majik banget. Jadi mereka selalunya jika pergi kerja patut pukul 9, mereka akan pergi kerja pukul 6 begitu. Ya. Itu mirip sama kalau kita di Jakarta tuh. Kalau di Jakarta ya mungkin seperti itu. Surabaya tidak terlalu ya gitu. Baik, terus kalau kita ngomong tinggal dimanapun ya, kita rumah kita dimanapun gitu, kita biasanya dekat dengan masalah kriminal gitu. Di sini kita juga dekat dengan masalah pencopetan, jambret, rampok, pencurian macam tuh. Di Malaysia juga seperti itu juga kan? Kalau di Malaysia itu, kalau kes seperti pencopetan, peragukan, perombakan itu masih wujud, tapi tidak dalam skala besar karena sudah maintain dan mereka lebih tertarik pada yang boleh dapat wang lagi banyak daripada itu. Kalau pencopetannya enggaknya nampaknya sikit wangnya, tapi mereka lebih cenderung untuk memasuki kongsi gelap seperti gangster kota itu lebih cocok dan lebih banyak dapat profit. Oh, macam tu. Seperti penjualan narkoba itu. Oh gitu, jadi gangster di sana jualan narkoba. Iya benar. Mereka ada juga pekerjaan lain. Narkoba itu salah satu. Salah satunya yang untuk mempercepat mereka kaya ya. Iya benar. Oh, macam tuh gangster, luar biasa sekali. Oke, kita sudah ngomong masalah ya. Nanti kita jadinya pusing gitu. Iya benar. Padahal kalau kita sudah beradaptasi dengan lingkungan dan culture yang baru itu udah pusing gitu. Jadi untuk memecahkan kalian dari stres kalian selama di sini menghadapi ya kalau menurut kalian di sini lebih enak mungkin ya lingkungannya, tapi kan juga tetap ada permasalahan culture gitu. Kalian hiburannya apa nih? Mau nonton movie atau dengerin lagu-lagu, sing a song macam itu? Apa nih hiburannya kalau di sini? Di sini bagi saya jika ke mall, di mall-mall Surabaya ini banyak arcade. Arcade-nya amat banyak permainan. Amat banyak sekali. Jadi bagi saya itu saya dapat enjoy lah. Oh, bermain permainan di situ. Saya suka arcade di sini. Iya. Karena soalnya arcade di Malaysia itu permainannya enggak sebanyak di sini. Oh iya, sekarang main apa di sini yang enggak ada di sana? Di sini ada kereta gerak-gerak. Iya. Itu kan coba juga. Iya, pasti kemudian yang ada yang bumper juga ada. Iya. Terkejut saya. Terkejut. Di sini lebih canggih juga arcade sebenarnya. Iya, fun lah ya. Iya benar. Di mall mana biasanya yang paling sering? Iya, ada Surabaya Plaza, ada Tunjungan Plaza. Rasanya hampir semua kami pergi. Oh gitu. Kalian aja kawan-kawan perempuan nggak diajak? Kami aja. Kamu berdua nih gangster laki-laki. Ya, karena kami pernah berjalan di TP
sampai jam 2 pagi. Ya. Ya Allah. Karena kami fikir waktu itu kami baru saja sampai di sini. Soalnya kami sudah terbiasa culture di Malaysia itu jalan malam itu sudah perkara biasa karena jam 2 jam 3 itu masih ramai orang di jalanan. Tapi pertama kali kami pikir kenapa jalan ini sunyi banget kayak gitu. Seolah-olah di negara asing kok udah tidur. Kau kan orang Indonesia kak sama di kayak Malaysia ya. Pas kayak sekali baru tahu mulanya malamnya dah jam 5. Iya, betul gitu. Jadi startnya dari kos-kosan jam berapa itu mau ketunjungan Plaza? Kami pergi jam 8. Oke, itu malam sekali. Sudah malam sekali jam 8. Iya, maksudnya untuk pergi ke mall ya, karena mall kita biasanya tutup jam 10. Soalnya yang itu saya ngerti karena di Malaysia itu mallnya jam 10 sudah tutup. Tapi jam 10 itu walaupun sudah tutup di luarnya masih ramai orang. Karena jam 8 itu baru orang keluar, baru balik pulang di kerja jam 7. Mereka rehat, istirahat sebentar, isoma dulu. Kemudian mereka keluar jam 8. Iya, waktu kalian habis di jalan itu menuju Tunjungan Plaza. Iya, benar. Akhirnya sampai Tunjungan Plaza jam berapa? Jam 8, jam 9 gitu. Pakai maps? Enggak, kami jalan aja pusing situ. Oh, pusing. Pusing-pusing. Iya. Kalau sampai di alun-alun jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Oke, sampai di alun-alun. Dan orang tengok kami aneh sekali kenapa cowok-cowok ini berjalan berduaan di tengah-tengah malam. Saya tak berani cerita kenapa cowok-cowok jalan berdua di mana malam-malam. Iya. Iya. Ya, oke. So, kami tengok mereka aneh, mereka pun tengok kami aneh. Dan tapi yang menariknya walaupun sebab kami tengok juga waktu itu jam 12 itu masih ada juga orang di jalanan ada. sedang mengopi. So kami rasa mungkin biasa, mungkin sini mungkin sunyi sebab di bandar besar. Tapi masih pelik juga karena bandar besar di Malaysia itu waktu jam itu sudah masih ramai orang lagi di jalanan. Kalau lebih dari jam 10 malam, jalan memang tak ramai. Yang ramai karena yang masuk ke jalan-jalan kampung yang seperti jalan kos-kosan sekarang itu ada warung-warung kopi, ada kedai-kedai kopi yang kecil-kecil tuh. Nah di situ yang banyak orang-orang merokok, smoking. Di situ ada kopi. Iya, bisa beli teh, bisa macam-macam lah beli di situ. Lah itu baru ramai tempat-tempat semacam itu, pakai wifi. Game di situ, main Mobile Legend sampai pagi. Yang menariknya Mbak, yang di sini orangnya duduk di jalanan, bentang tikar aja duduk ngopi di situ. Iya. Karena di Malaysia nggak ada kayak gitu. Sebenarnya saya duduk di kedai. Soal kali ini ada Mama itu 24 jam restorannya. So kami lepak di situ, di kedai kayak gitu. Hanya bisa buat makan saja kah atau buat nongkrong, buat semua bisa. Oh, gitu. Iya. Ada wifi juga tak macam di sini? Kebanyakannya ada. Ada yang namanya Mama ya. Mama itu etnik India Muslim. Ya. Oke, di situ semacam itu. Jadi pulang nyampe kos-kosan jam 2 pagi. Iya, luar biasa sekali gitu. Oke. Terus dengar lagu apa aja nih yang jadi favorit kalian? Baru-baru ini saya dengar lagu Judika. Lagu Judika yang apa? Putus atau terus. Iya. Tahu maknanya? Tahu maknanya. Kenapa jadi tiba-tiba suka itu? Ada cerita, ada kisah, ada pernah? Enggak, liriknya terlalu puitis. Karena suka puitis. Jadi kalau Afan ini agak sastrawan seperti itu. Jadi pencinta sastra ya. Jadi mendalami maknanya. Kalau Hardi sendiri apa lagu yang jadi favoritnya? Kalau saya lebih minat sama lagu lama-lama Indonesia seperti Sheila on Seven, itu masih Wali Band. Iya. Lagi satu apa itu? Kalau Wali Band kan ada cengkok-cengkoknya macam lain. Iya, benar. Iya, asik gitu. Oke, bagus. Oke, terima kasih sekali untuk Hardi dan Afan udah sharing-sharing. Nanti kita bisa ngobrol banyak sekali karena lucu loh pengalamannya. Dua pria yang datang ke Indonesia untuk internship ini. Jalan-jalan malam. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, terima kasih sekali untuk Hardi dan Afan dan sampai jumpa